semoga selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kemarin siang saya berkunjung ke rumah sahabat saya di daerah Ciater, Bumi Serpong Damai ya. Namanya Ustadz Ahmad Khatib ya. Beliau adalah seorang guru dan juga ketua KKM ya, kelompok kerja madrasah Kecamatan Serpong ya kalau tidak salah. Oke, saya ke sana sudah lama tidak ke rumah beliau ini, sudah lama sekali ya. Sekarang saya berkunjung ke sana, halaman rumahnya yang sangat rimbun, yang ditanami dengan pepohonan keras ya. Itu tiba-tiba menghilang, subhanallah, berganti dengan 3 lantai kelas ya, 3 lantai 6 kelas ya, 3 lantai 6 kelas. Ada 4 kelas kalau nggak salah ya, ada 4 kelas, lantai 1 dan lantai 2, 4 kelas. Berikut dengan ruang gurunya di lantai 3 itu dibuat aula. Ini betul-betul saya takjub, subhanallah ya. Ustadz Ahmad Khatib ini mengorbankan tanah dan kebunnya untuk membangun sebuah madrasah yang merupakan pengembangan dari Yayasan Nurul Falah di Ciater. Subhanallah, bahkan dalam wawancara saya, pewarta berita dengan sahabat saya nih Ahmad Khatib ini ya, sudah lama, hampir 10 tahun kita nggak jumpa. Hampir 10 tahun, jadi saya kaget. Bahkan beliau sekarang sudah memiliki 1 orang cucu ya. Bahkan dalam wawancara dengan beliau secara singkat, beliau mengatakan bahwa mungkin juga rumah akan dikorbankan untuk membuat kelas sebuah ini ya, sebuah warna kehidupan yang jarang kita jumpai orang-orang seperti ini ya. Subhanallah, saya salut, sampai saya tak bisa berkata-kata lagi dengan terobosan yang dilakukan oleh sahabat Khatib saya ini. Untuk lebih lengkapnya ikuti terus kunjungan saya ke rumah sahabat saya Ustadz Ahmad Khatib yang kebunnya sudah berubah menjadi kelas-kelas untuk ruang-ruang belajar. Subhanallah, selamat menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ini suaranya menggema ya. Ini saya ada di lantai 3 ya. Ini saya ada di lantai 3 di daerah Serpong ini ya. Itu adalah komplek perumahan semua. Dan ini bangunan di lantai 3 yang saya sedang ambil gambar ini adalah dulunya ini pohon-pohon, tanaman-tanaman ya. Punya sahabat saya namanya Ustadz Khatib ya. Ustadz Khatib itu alhamdulillah beliau sekarang sudah punya cucu ya, sama seperti saya. Dan ini saya kaget, sudah lebih kurang ya 10 tahun lah saya tidak berkunjung ke rumah beliau ini ya. Dan saya kaget waktu masuk ke halaman rumahnya, kebun yang kemarin, tanah yang kemarin ditanami kebun bunga ya, buah, sudah berubah menjadi bangunan ini. Ini lantai 3, saya berada di lantai 3. Oke, kita turun ke lantai 2 ya. Kita turun. Ini akan dijadikan sebagai lembaga pendidikan ya. Mungkin tahfiz Quran, nanti kita akan tanyakan ya kepada sahabat saya Ustadz Khatib. Ini dalam keadaan masih dalam terus tahap pengerjaan ya. Ini subhanallah, kita turun ke lantai 2 ya. Subhanallah, saya senang melihat perubahan yang terjadi pada sahabat saya ini. Subhanallah ya. Saya mengikuti perjalanan hidup beliau ya, dari beliau
belum punya anak, terus punya anak ya, sampai sekarang beliau sudah punya cucu ya. Dan ini menurut saya sebuah karya besar, ini nggak main-main, ini karya besar, karya menurut saya ini sebuah karya yang cukup besar, sangat besar ya. Ini ruang kelas ya, ini di lantai, kita ada berada di lantai 2 ini ya, ini ada di lantai 2, ini ruang kelas ya, ini ruang kelas ya. Subhanallah, bagus, atapnya juga subhanallah, masya Allah ya, bagus ya. Kursinya juga kursi gaya mahasiswa, subhanallah. Oke ya, nih ruang kelas ini ada di lantai 2. Tadi di lantai 3 itu semacam aula ya untuk pertemuan, subhanallah. Ini juga ruang kelas. Assalamualaikum, ini ruang kelas ya, bagus ya. Allahu Akbar ya, itu adalah mungkin kantor ya, ruang guru ya. Kita balik lagi, kita lihat lagi. Nanti kita tanya lebih detail lagi kepada Ustadz Khatib ya. Beliau ini masih muda ya, jauh tuaan saya kemana-mana. Beliau ini masih muda tapi karyanya Allahu Akbar. Kita patut mencontoh nih orang-orang seperti beliau. Ini saya mau menuruni lantai 1 ya, dari lantai 1. Ini kita sudah pegal juga. Ternyata usia nggak bisa didustakan. Naik lantai 1 ke lantai 3, turun lagi pegel juga dikit nih, jengkol. Allahu Akbar. Ada si bus. Cantik kamu. Ini lantai 1 ya. Oh, ini siswanya udah ada ini. Nah, rupanya ini sudah berjalan ya. Oh, ini foto-fotonya. Oh, subhanallah. Oh, subhanallah. MI Nurul Falah Ciater, Allahu Akbar. Ini namanya Madrasah Ibtidaiyah Nurul Falah Ciater. Ini ruangannya sama ya seperti tadi. Oh ya, di atas masih ini dikunci. Oke, subhanallah, ini ruang guru ya, subhanallah. Oke, saya sudah dibikinkan kopi tadi sama Ustadz Khatib ya, Ustadz Khatib. Subhanallah, itu ruang kelasnya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Gimana, Ustadz? Ini ruang guru, Ustadz? Ruang murid kan? Ruang kelas kan? Ruang siswa. Bisa kita buka, Ustadz ya? Alhamdulillah. Allahu Akbar. Gimana, Sat? Iya, enak, Sat. Kita gelar di sini, Sat. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sat, begini, Sat. Dah. Allahu Akbar. Allah. Insyaallah. Banyak kan enggak segini? Enggak segitu Mas, sedang udah. Sedang segitu mah. Sedang gitu saat. Nah, kalau ama ini nempel kali. Nempel. Tenang aja, nempel. Oh, ini kita ngopi enak nih. Subhanallah. Saat bikinkan kita kopinya, Allahu Akbar, enak banget ini. Saat ini jadi Madrasah Ibtidaiyah Saat ya? Ini udah berapa tahun Saat nih? Jalan 2 tahun sih. Jalan 2 tahun ya. Murid kita udah banyak tuh. Jalan 2 tahun. Di sini saya balik kelas 5 6. Baru kelas 5 6 dong di sini. 1 2 3 4 masih tetap di sana. Jadi kelas emang untuk mereka yang siap keluar Saat ya. Jadi untuk masuk SMP. Kita kan ada juga sanawiyah kita kan di sini kan? Ada sanawiyah. Sanawiyah kita ada ya. Ini perjuangan antum nggak main-main nih Saat nih. Betul lah, saya salut banget nih. Jarang orang mau mengorbankan tanah dan rumahnya untuk sekolah. Iya. Jarang kalau buat sekolah mah. Iya kan? Tapi kalau buat kontrakan mah boleh. Iya, subhanallah. Antum bayangkan rumah antum udah bagus-bagus antum pangkas. Itu pemandangan halaman antum yang indah, yang asri antum
Gak hilangkan semuanya. Memang banyak pengorbanan pohonan juga, Ah, pohon duren mm. lagi banyak buahnya, Oh, tebang juga udah. apalagi dukuh mah. Ah, Terus ah. pohon kue ini pohon nangka, Mm, mm, mm. sama lagi banyak buahnya. Pohon asem Ah, lagi banyak lagi sedang banyak buahnya. itu lebih dari 8 karung. Emang itu hujannya gitu kali ya. Iya. Lu tebang kagak nih? Ini ribut sama mangga. tebang. Ah. Ini sepanjang ini udah buah keempat nggak berhenti. Oh, enggak pernah berhenti. Itu saya lihat masih ada buahnya loh di atas. Itu masih padahal itu masih dipetingin terus. di atas masih ada tuh, saya lihat tadi dari atas. Allahu Akbar. Udah berapa kali dipanen. Ini saya nggak tahu pondasi batu pertamanya ya. Ini tahun berapa pondasi awal nih kita buat? 2020. Baru ya? 2023. Iya baru, berarti habis Covid banget ya. Habis Covid banget langsung Ustaz bergerak. Bergerak di Januari 2023. Ini khusus kelas 5 kelas 6 Ustaz ya. Iya. Itu 3 lantai cukup Ustaz ya. Aula lantai 3 ya. Aula. Jadi satu kelas berapa? Satu kelas 5 itu berapa kelas deh? Kelas 5 2 kelas sama, kelas 6 juga 2 kelas. Jadi 4 kelas cukup dan ya di sini 2 kelas. Tapi kalau dia nanti muridnya nambah lagi 3 kelas bagaimana caranya? Minta doanya, ini lagi mau bongkar itu saya udah galiin tuh. Oh, jadi rumah juga bongkar juga. Ya habis bagaimana? Ntar antum itunya di mana? Di emperan juga jadi. Oh, begitu saja. Allahu Akbar. Saya kadang-kadang suka sedih saat kalau ngelihat pengorbanan guru-guru Ustaz ya. Ya ibarat kita buat taman lah. Nanti kan tuh kumbang, kupu-kupu. Apa? Maksud Ustaz buat taman yang mana? Ini rumah Ustaz. Ya ini taman kan ini namanya. Ini termasuk taman ini ya. Ini taman. Oh, ini taman surga kan. Nanti kan pada datang tuh. Iya. Kumbang, kupu-kupu, nah itu pada datang tuh. Itu tamu-tamu pada datang. Oh, begitu. Jadi ini kumbang. Oh iya, Allah Akbar. Anak di situ. Jadi kita sedang bikin taman sebetulnya. Di situ ada bunganya, kita kiaskan seperti itu saja. Ya kan katanya kalau majelis ilmu itu taman-taman surga ya, betul. Jadi ini tahun 2023 kita bangun, sekarang udah berapa tahun digunakan ya, berarti 2 tahun ya. Tahun kedua ya, berarti 2 tahun ini, tahun kedua. Sekarang bangun ini 1 tahun sih. Kalau ukuran pemborong atau bekerja tuh terlalu lama begitu. Setahun tuh terlalu lama dianggap ya? Iya. Kenapa terlalu lama? Sekarang punya jatah itu 3-6 bulan. Tapi ya karena mengingat pembiayaan kita modal dengkul. Agak tersendat ya dari pembiayaan, iya. Betul. Dengkul, kita nggak mau sistem borongan. Jadi saya pinta. Ada duit sekian kerjakan gitu ya? Iya, ada barang kerja, nggak ada istirahat. Istirahat dulu. Tapi alhamdulillah selama itu ya kerja terus dan nggak pernah berhenti gitu kan ya. Allahu Akbar ya. Sampai setahun itu selesai. Ini keker banget saat kelihatannya saat. Kelihatannya aja udah keker, baru dilihat aja belum udah keker nih. Alhamdulillah memang kita anggarkan nih sekitar 5 lantai masih kuat fondasi. Oh, kita atas lagi, kita tambah 2 lagi ya. Berarti untuk lokal kedua 2 lantai udah oke, masih oke ya. Masih. Betul. Alhamdulillah. Kita dengkulnya kagak kuat. Iya, dengkul kita kagak kuat. Ya saya aja udah kagak kuat. Lantai 3 aja. Saya lantai 3 diulang nih terasa nih. Astagfirullah. Pada enggak mau. Tapi saya hampir tiap hari lebih dari 3 kali mudah-mudahan 4 kali naik turun ya. Karena udah terbiasa ya kan. Iya, memang ya sementara ini kita nggak ada OB, nggak ada saya aja kita ditanya keluarga. Anak-anak antum tinggal di mana? Dia. Anak saya ngontrak nggak jelas. Oh tapi nggak apa-apa, justru dia bagus. Dia pengen mandi. Bagus itu, kita acungin jempol sama dia. Dia berani ngontrak, itu berani, hebat tuh anak berarti. Berarti didikan antum nggak sia-sia itu. Mereka mau mandi bagus, cakep. Kemarin kan dikasihin sama ibunya. Nain maunya bagaimana? Jawabnya 1. Nain kepengen lebih baik. Udah gitu doang. Jawabannya
Iya. Pulang jarang sih, jarang. Ya tapi kan kalau kita kangen kita bisa datangin gitu kan. Kalau di kangen kita datangin deh. Jadi antum udah punya cucu 1 sekarang ya? Iya. Alhamdulillah, syukur. Di sini. Syukur. Syukur. Ya Ustaz, kalau saya sih sebagai apa ya, orang yang kenal antum ini, ana bangga kalau ana terus terang nggak bisa dibohongi hati ana, jiwa ana. Terus apa, mata ana, pikiran ana salut. Terlepas dari ini apa terserah lah, tapi ana terus terang aja wallahu alam ya, ini suatu keajaiban buat saya, suatu keajaiban. Enggak, kan saya bilang dari awal, enggak semua orang mau melakukan ini, enggak semua orang mau melakukan ini, mengorbankan semua yang dia punya untuk pendidikan. Saya termotivasi juga Dari mana Ustaz? Tukang beliin kayu. Tukang beliin kayu di mana? Di sini waktu saya potong kayu Gelondongan gitu ya? Pohon apa tuh? Oh nih. Kue ini sebesar gini. Kita kan memang gak jual kayunya. Iya. Kemudian kalau si tukang potong tuh kan dijual. Kata dia, kita ngeluh waktu buat ini gimana prosesnya gitu kan. Lah nggak usah, kita yakin aja kata dia. Entah itu dia orang Cina ya, non muslim atau muslim kayak gitu, mualaf gitu ya. Iya, tampangnya tampang mualaf gitu. Kata dia, wali-wali aja di atas gunung pada bisa, ini mah jalanannya rata gitu. Waktu itu kan saya mau ngecor tuh. Ngecor kan nggak bisa kendaraan masuk. Kendaraan besar nggak bisa masuk. Iya, bisa masuk. Bisa. Wali-wali aja kata dia, jalan di atas gunung apa bisa bangun tinggi bagus megah kata dia gitu kan. Kalau ini mah udah tinggal bismillah aja, jalanan rata gini gitu ya, sehari sepengki kata dia gitu kan. Saya yakin kata situ mah bisa kata dia gitu. Ya udah saya bismillah. Tapi benar Ustaz nih, saya nih ring balok nih, memang hampir 90% lah saya yang lakukan. Dalamnya itu ya? Iya, ring-ringnya ya. Batangan ini. Gitu. Jadi tangan kita benar-benar yang megang itu ya. Jadi selesai ya, ada waktu senggang gitu kan. Iya. Kayak habis johor kita start, habis sholat asar kita start. Mau maghrib bahkan tuh ya. Kita start juga sampai malam. Pulang tuh. Kita start juga dah. Kita rapiin dah. Malam kadang-kadang kalau tukang misain tuh ikat balokan, karena ada ring kita terusin. Tentu pagi udah beres. Gitu. Ya Allah, saya terinspirasi juga nih Ustaz.